Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu semangat belajar dan happy dimanapun kita berada ya. Nah, di video ini kita akan belajar muatan IPA, kompetensi dasar 3.1 untuk tema 1, subtema 1. Materi yang kita pelajari di video ini adalah organ gerak manusia dan hewan. Nah, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai perpindahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Manusia dan hewan dapat bergerak karena ada sistem gerak pada tubuhnya. Sistem gerak pada manusia dan hewan merupakan kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Seperti yang telah kita ketahui, sistem gerak pada manusia dan hewan terdiri atas alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak sendiri. Senyawa kimia tersebut adalah aktin dan miosin. Sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang baru akan dapat bergerak jika bekerja sama dengan otot. Oke, lantas apa perbedaan tulang dan rangka? Tulang merupakan bagian dari rangka. Tulang memiliki bermacam-macam bentuk, jenis, serta fungsi. Sedangkan rangka merupakan keseluruhan dari bagian tulang yang membentuk tubuh. Hewan memiliki kesamaan sistem gerak dengan manusia, yaitu adanya kerjasama antara tulang dan otot. Salah satu jenis tulang yang terdapat pada beberapa jenis hewan adalah tulang belakang. Perhatikan bagian tulang belakang pada rangka gajah berikut ini. Nah, berdasarkan keberadaan tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya adalah ikan, katak, hewan reptil, hewan mamalia, dan burung. Kelompok kedua adalah avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah siput, cacing, serangga, sotong, cumi-cumi, dan gurita. Organ gerak pada hewan vertebrata. Seperti yang telah kita ketahui, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya adalah ikan, katak, kodok, hewan reptil seperti buaya, kadal, ular, dan kura-kura, hewan sebangsa burung, misalnya adalah burung, ayam, bebek, dan hewan mamalia seperti sapi, kambing, kucing, anjing, rusa, gajah, dan lain-lain. Organ gerak pada kelinci. Organ gerak yang digunakan oleh kelinci adalah kaki. Terdapat tungkai kaki depan dan tungkai kaki belakang. Kaki belakang kelinci lebih panjang dibandingkan kaki depannya, karena fungsi kaki belakang lebih banyak digunakan untuk meloncat. Fungsi utama kaki kelinci adalah untuk meloncat. Alat gerak pada ikan. Ikan melakukan gerakan menggunakan dua anggota badannya, yaitu dengan sirip dan ekor. Sirip sendiri ada tiga macam, berupa sirip punggung, sirip perut, dan sirip anus. Ikan juga memiliki gelembung renang. Gelembung renang tersebut berfungsi untuk mengatur gerakan naik dan turun. Kita perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang berwarna merah muda adalah gelembung renang pada ikan.
Nah, beberapa jenis ikan seperti ikan tongkol, tuna, dan salmon memiliki bentuk seperti rudal. Bentuk seperti rudal ini berguna untuk mengurangi hambatan dari air saat berenang atau bergerak. Organ gerak pada katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Kemampuannya untuk hidup di air dan di darat tentu berpengaruh pada organ geraknya. Katak bergerak menggunakan tungkai kakinya yang berguna untuk meloncat saat berada di darat. Dan pada kaki terdapat selaput renang. Selaput renang tersebut berfungsi untuk memberi tekanan pada air sehingga memudahkan berenang di air. Organ gerak pada ular. Ular menggunakan sistem gerak dalam tubuhnya untuk bergerak berpindah tempat. Sistem gerak dalam tubuhnya terdiri dari otot perut, tulang belakang, dan rusuk sepanjang tubuhnya. Nah, ular bergerak secara melata. Organ gerak pada burung. Burung menggunakan sayap untuk terbang. Burung memiliki otot-otot terbang untuk mengendalikan tubuhnya saat terbang. Organ gerak pada hewan mamalia. Contoh hewan mamalia misalnya adalah sapi, jerapah, rusa, gajah, domba, ataupun banteng. Umumnya hewan mamalia menggunakan kaki untuk berpindah tempat. Hewan mamalia berpindah tempat karena untuk mencari makanan atau mangsanya, dan dapat pula untuk menghindari pemangsanya. Selanjutnya kita akan belajar organ gerak pada hewan avertebrata. Seperti yang telah kita ketahui, hewan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada siput, serangga seperti belalang, kupu-kupu, nyamuk, dan sebagainya. Ada juga cacing, cumi-cumi, gurita, dan ubur-ubur. Organ gerak pada hewan siput, keong, dan bekicot. Siput, keong, ataupun bekicot bergerak dengan kaki perut yang berbentuk pipih dan lebar. Fungsi dari kaki perut tersebut untuk bergerak berpindah tempat. Organ gerak pada belalang. Belalang bergerak dengan tungkai kaki dan sayapnya. Kegunaan sayap untuk terbang dan berpindah tempat dalam usahanya mencari makanan. Organ gerak pada cacing. Cacing menggunakan otot di seluruh tubuhnya untuk berpindah tempat. Selanjutnya, organ gerak pada cumi-cumi, gurita, dan ubur-ubur. Cumi-cumi, gurita, dan ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel untuk berpindah tempat ataupun menangkap mangsanya. Kita perhatikan bagian tentakel pada ketiga hewan tersebut ya. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.